Pemirsa, istri, anak, dan keluarga 3 prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian di Lebanon dihadirkan dalam penghormatan terakhir di Bandara Soekarno-Hatta. Beginilah suasana duka saat istri, anak, dan keluarga 3 prajurit TNI diberi kesempatan untuk mendekat ke peti jenazah. Tampak istri salah satu prajurit TNI meneteskan air mata sambil memeluk peti jenazah sang suami yang gugur sebagai patriot perdamaian di Lebanon. Anak dari masing-masing 3 prajurit TNI juga ikut mendekat ke peti jenazah. Salah satu prajurit TNI yang gugur, Kopda Numerta Farizal Ramadan, masih memiliki anak yang masih balita. Presiden Prabowo yang hadir langsung dalam penghormatan terakhir juga sempat mengelus kepala anak prajurit TNI yang gugur, bahkan sempat mencium kepala sang anak sebagai ungkapan bela sungkawa dan menguatkan hati para keluarga yang ditinggalkan 3 patriot perdamaian yang gugur di Lebanon. Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyatakan TNI tengah berduka dan sangat kehilangan atas gugurnya 3 prajurit TNI saat menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Sementara terkait informasi lagi-lagi 3 prajurit TNI yang bertugas di Lebanon terluka, Kasat menyatakan hal ini tengah ditindaklanjuti oleh Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Pertahanan dan Mabes TNI. Hari ini berduka, 3 anggota kita gugur, termasuk juga kami mendengar ada berita yang memang kami sendiri masih belum terlalu pasti untuk menerima kondisi terakhirnya. Ada yang kondisi masuk rumah sakit, ada berapa orang, ada di Angkatan Darat ada 2 orang. Memang kami belum dapat informasinya secara detail, tapi yang untuk 3 orang ini kami sangat kehilangan. Beliau-beliau ini adalah putra-putra terbaik kami yang memang kami pilih dulu untuk berangkat penugasan peacekeeping. Jadi mudah-mudahan nanti tindak lanjut penyelesaian ini saya kira sudah direncanakan oleh Mabes TNI, Kementerian Pertahanan, dan juga mungkin atas nama negara. Mudah-mudahan bisa semakin jelas bagaimana peristiwa ini terjadi. Pak, untuk pasukan unifil kita yang di sana ada perintah khusus, Pak, misalnya untuk lebih melindungi diri kah atau apa? Ya, gitu? Sebetulnya SOP untuk apa yang harus dilakukan dengan kondisi apa. Terus terang saya juga belum pernah sampai di sana, jadi saya tidak bisa menceritakan secara detail apakah 100% aman bunkernya mereka atau lain sebagainya. Jadi saya kira SOP mereka sudah ada, dan bagaimana nanti pelaksanaannya kita nanti tunggu cerita. Ada Pak SBY juga hadir pada pasukan perdamaian.
Ya, saya tidak mendengar langsung tadi, beliau langsung, nanti mungkin lebih jelasnya aja daripada saya salah, nanti lebih baik nanti langsung saja pada beliau ya. Ya, beliau dulu banyak sekali menggagas tentang peacekeeping ya, jadi beliau yang saya tahu seperti itu. Ya. Memang kan memerintahkan anggota untuk masuk bunker dan segala macam, tapi informasi terakhir untuk kondisi di sana saat ini bagaimana sih Pak? Cerita dari personil. Sebetulnya itu udah SOP-nya dalam penugasan ya, dalam kondisi tertentu mereka ada instruksi untuk masuk bunker dan lain sebagainya. Jadi ini makanya kita harus ada nanti, saya kira pasti ada tim yang akan mencari bagaimana sih sebetulnya peristiwa tersebut. Pak, untuk hak prajurit maupun ahli waris ini kira-kira apalagi Pak kemarin? Ya, saya kira itu udah pasti yang secara rutin dari internal kita juga ada. Saya yakin dari PBB juga ada. Pak, update yang di sana yang masih konkret gimana Pak? Ya, itu yang belum kami terima informasinya secara detail. Bahkan yang baru juga Pak? Ya, tadi pagi. Ya, kita belum tahu secara detail. Mungkin yang kontak langsung kan Mabes TNI ya. Kami dapat informasi hanya identitas tertentu dalam kondisi sakit, nanti saya coba detailkan lagi. Saya kira ya. Apa? Ya nggak usah risau, sebetulnya mereka juga sebetulnya tahu apa yang harus dilakukan, tapi apapun juga semua pasti ada resikonya di tengah-tengah kejadian tersebut. Yang penting doakan